Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat malam. Jumpa lagi dengan saya Indra Uno dengan ngobras yang ke-461. Oke. Saya ada ngakuan, harusnya tadi sore kita ngobras, tapi mohon maaf ada miskomunikasi di mana saya nggak terinformasi. Jadinya kita undur ke malam ini. Malam ini harusnya jam 8, ternyata di depan rumah tuh di masjid ada acara Nisfu Syakban. Jadi baru agak pakai toa gitu ya, jadi baru selesai mereka doa-doa itu barusan. Jadi ini saya baru live sekarang. Mohon maaf ya sebelumnya. Jadi kita hari ini akan ketemu dengan teman-teman dari Skies Indonesia. Skies itu Skillful Entrepreneur. Ya, Skillful Entrepreneur. Tapi kok ini nggak ada live-nya ya? Bentar. Harusnya ada nih. Menarik. Oke, ada pertanyaan. Bentar. Ini harusnya ada pertanyaan. Maaf ya. Oke, saya keluarin monitornya dulu. Oke, ada pertanyaan dari akun MZYYED Zidan belakangnya. Pertanyaannya adalah pertimbangan apa? Makasih pertanyaannya. Pertimbangan apa sih yang harus diperhatikan, Prof, sebelum kita ini memutuskan untuk meminjam modal usaha? Nah, pertimbangan apa? Kita udah punya pembukuan yang rapi tentunya. Ya, pelaporan keuangannya harus sudah rapi sehingga waktu kita minjem buat modal usaha, kita mampu mempertanggungjawabkan usaha kita kepada si pemberi modal. Ya, walaupun kalau misalnya pemberi modalnya bukan institusi, mereka sih sah-sah aja ya, kita nggak nunjukin pelaporan keuangan. Tapi kita akan jauh lebih bertanggung jawab kalau pelaporan keuangan kita, pembukuan kita, general ledger ya, jadi masuk keluarnya dicatat, syukur-syukur ada sampai neracaknya, itu lebih keren lagi. Ada cash flow-nya, itu lebih keren lagi. Ada income statement atau laba rugi, itu kalau udah ada lebih keren lagi. Tapi kalau belum, saya bukannya mendiscourage itu apa? Melarang, tetapi rasanya kita lebih bertanggung jawab kalau kita punya pelaporan keuangan. Gitu, Zidan, semoga membantu. Kalau enggak, tinggal DM aja, nanti kita diskusi lagi ya. Thank you. Nah, kita undang nih. Coba kita lihat. Oke. Pin komen. Udah hadir belum? Aristia sama Kulineri. Oh, udah. Kulineri ada, tapi
Restu, coba kasih tahu saya siapa yang diundang selain kulineri, karena nggak ada. Coba saya lihat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Suara saya kedengaran? Agak kecil, Pak. Suaranya nggak kedengeran. Kedengar, udah ditaruh di, teman-teman, udah dinaikin volumenya? Sudah. Suaranya nggak kedengeran, Pak. Pakai ini nggak? Pakai handsfree nggak? Nggak pakai. Oh, kalau nggak pakai handsfree harusnya sih aman ya. Tunggu. Coba kita cek sound dengan yang ada di sini yang hadir. Gimana kira-kira suara saya dan suara saya panggilnya apa nih? Kak siapa nih? Mbak siapa? Tes. Suara kecil banget, Pro. Oke, bentar. Cek, 1, 2. Iya, iya, Pak. Cek, 1, 2. Coba yang lain, ada lagi yang... Assalamualaikum. Suaranya kecil. Oh, bentar. Perubahan? Ya, kedengeran, Pak. Sudah. Kedengeran ya? Iya, kedengeran jelas. Oke. Tadi mic-nya ketutup. Oke. Wah, jangan-jangan tadi suaranya nggak kedengeran, tadi saya ngomong panjang kali lebar. Oke. Tamu satu lagi siapa? Aris dia Sunartono ya? Bukan? Iya, Pak. Oh, ini nih. Udah ada nih. Oke, saya udah invite juga. Oke, saya panggilnya apa ini? Panggil Ibu aja. Ibu siapa namanya? Ibu Sulistiawati. Yang pendeknya ada apa Ibu Oh ya, Sulis? Ibu Sulis, Pak. Bu Sulis Iya. ya? Oke. Bentar ya. Aku mau nyolokin sebentar, nyolokin listrik. Boleh, siap. Hai Ibu Sulis. Juga selamat malam, Mbak. Selamat malam. Selamat malam, Profesor Indra. Malam, aku panggilnya apa nih? Mbak Lilis. Mbak Lilis. Panggilan Mbak Lilis. Mbak Lilis, selamat malam. Saya pertama-tama minta maaf ke Bu Sulis sama Mbak Lilis ya. Waktunya geser. Iya. Mohon maaf sebelumnya. Tidak apa-apa. Oke, ini karena udah agak malam, jadi kita coba percepat atau persingkat dengan langsung promo usahanya, barangnya, yang isinya adalah pertama apa yang dijual, berapa harganya, di mana belinya, itu yang ketiga. Satu lagi, keempat, apakah terbuka atau sudah terbuka untuk kolaborasi dengan teman-teman komunitas lainnya. Seperti reseller, terus cabang, dan seterusnya. Itu dropship
cheaper gitu ya. Oke, silakan Mbak Bu Sulis dulu deh. Oh ya, aku dulu ya. Ya, Eh, silakan. Perkenalkan ya, saya Bu Sulis, owner dari Kulinari Pasti Kopi. Produk saya minuman lemon dan pempek yang best seller. Kalau untuk minuman lemon sendiri harganya 10.000. Kalau untuk empek-empek harganya per pack 25.000. Dan bisa didapatkan di toko-toko frozen, di Redbox, dan juga udah ada outletnya di Pasar Jambu 2 lantai 1. Bisa datang langsung ke sana. Juga bisa yang mau jadi reseller bisa menghubungi 0812 9637 1714. Kalau untuk reseller harganya ada khusus ya pasti ya. Oh, pasti Pak, harga khusus bisa langsung WA aja. Oke, nanti WA-nya boleh ditulis di komentar di kolom komentar di bawah Oh iya, Bu. ya, Ya. diketik. Oke, terima kasih atas promonya, Bu Sulis. Sama-sama, Prof. Sekarang siapa nih? Mbak Lilis ya? Mbak Riris, iya. Halo, saya dengan Mbak Aris Dias Nartono, saya biasa dipanggil dengan Mbak Riris. Kebetulan saya punya usaha kuliner dan satu lagi terjun di bidang jasa ya, entertainment ya, yaitu manajemen musik dan manajemen talent. Nah, untuk di kulinernya sendiri, saya punya produk best sellernya itu cheese stick. Harganya murah, ini seperempat ini 25.000. Harganya bulanan, ini best seller banget. Dan ini biasanya saya jual di teman-teman kantor, terus masyarakat umum banyak ya juga ya, terus di IG juga bisa di DM. Nah, kalau misalkan berminat, bisa dihubungin di 0812 9616 8041 atau di DM aja IG-nya Menu Sedap ala Bunda Riris, itu Bunda Riris _17. Itu. Nah, untuk manajemennya sendiri, saya bergerak di bidang manajemen musik dan manajemen talent. Jadi, saat ini saya mengelola beberapa band, jasa ya. Terus sama kelas acting, kayak gitu. Untuk teman-teman yang mau terjun di dunia acting, bisa belajar juga sama saya. Gitu. Kan gitu aja sih, Prof. Kira-kira Mantap gimana? banget. Ini harganya murah meriah loh, Prof. Mantap. Ini harganya cuma 25.000 saja. Tadi Coach Cida udah nyobain, katanya leker. Terus orang OKOC juga yang ada di OKOC Kemanusiaan, tadi saya suruh review, gimana rasanya? Oke, katanya oke. Berarti lebaran beli dong. Borong dong. Gitu tadi. Gitu. Berarti nanti Prof Indra juga saya kirimin ya. Boleh Boleh kan? dong. Boleh ya, saya kirimin deh. Nanti saya tanya sama Coach Cida nih. Buat Oke. apa? Dicobain terus nanti direview rasanya seperti apa gitu ya. Ya Prof ya. Dan Insya ini kalau Allah, mungkin Bunda Riris, Mbak Riris, thank you, thank you. Nanti ditunggu. Itu menarik juga itu iya, ada talent management keren. iya manajemen musik dan manajemen talent. Ya awalnya sih cuman iseng ya ngurusin event organizer gitu kan. Terus ternyata event organizer itu setiap kali ada event kan butuh hiburan ya, musik gitu. Terus akhirnya kita pikir daripada ngambil band-band dari luar, kenapa nggak kelola manajemen musik sendiri gitu. Jadi ngelola band sendiri, terus kita karyakan buat main di top 40-an cafe kayak gitu. Terus ada juga kadang-kadang wedding gitu. Ya itu awalnya dari iseng-iseng yang ternyata berhadiah gitu, berhadiah bisa masukkan cuan gitu. Dan kita jadi nggak perlu kemana-mana lagi. Sementara untuk manajemen talentnya sendiri itu berawal dari kenal sama salah satu produser, pertama saya sendiri ya, ditawarin main di salah satu sinetron gitu kan. Terus saya coba, tiba-tiba
produsernya bilang, kamu punya talent lagi nggak? Akhirnya anak-anak band saya karyakan, saya ajarin gimana caranya acting. Akhirnya dia bisa ikut juga di dunia acting. Selain ngeband, musik, dia juga bisa acting. Ditambah lagi usaha kulineran. Itu juga awalnya iseng. Awalnya iseng, Prof. Aku tawar-tawarin ke temen nih, masak ini, gitu kan, bikin ini. Ternyata, loh kok pada suka. Terus lama-lama melebarkan saya, ya udah. Akhirnya coba deh diurus tuh apa NIB-nya, halalnya gitu. Biar lebih paten jadi kalau beredar. Kan udah ada logo halalnya di sini. Jadi kan kalau orang beli, oh udah halal nih gitu. Mantap. Kalau Mbak Riris nyanyi juga nggak? Aku sih nyanyi nggak suka ya, cuman eh, kadang-kadang aja gitu. Kalau pas lagi diminta sama ada customer gitu. Kebetulan kan aku lagi ngurusin UMKM nih di UMKM Jati Sampurna, Kecamatan Jati Sampurna, dan aku salah satu pengurusnya. Dari situ aku jadi sekretaris umum. Nah, kebetulan lagi ada bazar di Plaza Cibubur, dan di situ kan ada live musiknya nih. Nah, kalau ada customer misalkan ngajakin, ayo dong aku mau nyanyi sama Mbak Riris, baru kita nyanyi. Kalau sendiri nggak berani. Kecuali talent-talent saya, mereka memang udah biasa nyanyi. Gitu. Oh, kirain kita mau disuguhi nyanyi ya, Bu Sulis ya. Iya, biar nggak ngantuk ini. Biar nggak ngantuk. Capek Nanti nyanyi. Bu, nanti kapan-kapan kita kumpul di OKOC, kita nyanyi Iya. aja, Mbak. Tanggal 16 kan ada acara itu di tempatnya Pak Sandi Uno. Acara lari pagi bisa tuh. Kita offline. Oh, tanggal Bawa produk deh produk aku nanti. tanggal 16 Hari aku Minggu. udah ada schedule yang lain. Oh, Kebetulan kan aku di salah satu partai juga ya, jadi oh. pengurus juga. Jadi Politik juga kita ya. ada rapat tanggal 16 gitu, jadi nggak bisa. Nggak tahu tuh di mana-mana diminta suruh jadi pengurus. Keren, Oh, keren. Oh oh, iya, mantap. oh iya Prof. Saya kan di samping kuliner ada juga tuh usaha tanaman. Saya jualan di Shopee juga ya untuk tanaman kaktus, tanaman hias barangkali Prof. Nanti butuh tanaman hias nih buat hias-hias rumah gitu. Mau lebaran ya, Oh Oh iya, bisa iya, benar Prof. juga. Mau iya bikin taman tamannya. atau apa. Saya punya usaha itu juga Prof selain kuliner. Dan itu Oke. saya jual di Shopee, bisa juga melalui saya nanti tinggal kontak saya. Oh iya, Ininya dong, apa? Kalau mau tanaman itu kontaknya ke ini juga ke Iya sama. 0812 Eh, 714. ya 08. Bisa Prof langsung ke saya. Oke. Nah, nanti Mbak Riris diketik ya nomornya di bawah. ya ini lagi ini. 081296168041. Aku kirim. Thank you. Sudah. Iya. Thank you, thank Mm-mm. you. Oke, pertanyaan berikutnya dari saya. Ya, Apakah apakah dalam usaha itu pernah ada cerita pahit yang mau di-share ke kita? Itu banyak Supaya sekali Prof. banyak Cerita pahit ya. itu pasti ada. Pasti ada lah, Prof. ceritanya yang paling rasanya seperti jamu. Nah Paling itu dasar. waktu COVID Prof. Nah, Waktu COVID saya tapi sempat mengalami kebangkrutan ya. Sebelum COVID kan saya punya warung makan ya. Udah punya karyawan. Nah, begitu COVID bangkrutlah saya nggak bisa gaji karyawan. Mulai lagi Prof dari itu saya tetap semangat. Pokoknya ngambil peluang-peluang yang ada satu-satu saya cari. Apalagi ini gimana? Pokoknya harus bertahan hidup gitu. Walaupun mengalami kebangkrutan dan dari mulai ada karyawan sampai nggak punya karyawan sampai tidak punya uang, mulai lagi dari nol saya sampai sekarang alhamdulillah udah ada ruko lagi, sudah mulai ada karyawan untuk saya pekerjakan walaupun nggak banyak ya. Sudah mulai bangkit lagi sekarang dari keterpurukan. Masya Allah, barakallah, barakallah. Terus apa nih dari cerita pahit itu
yang bisa dibagi ke temen supaya nggak Iya, terulang atau bisa bangkit gitu. ya waktu itu kalau masalah pandemi itu kan memang kondisinya memang sudah memang tidak memungkinkan dan itu memang sebuah wabah ya. Mau nggak mau ya kita harus terima gitu. Saya jujur aja waktu itu di musik entertain juga mati karena memang nggak ada, semua kafe ditutup ya Iya, kan. Terus betul. kita mau kulineran mau jualan juga susah gitu kan, siapa mau gimana caranya kita keluar ngirim kita ngelola, sementara kan Iya. orang kalau mau beli kadang-kadang yakin nggak tuh kena virus itu COVID gitu. Jadi kan mau nggak mau kan Iya. kita stop tuh, kulinerannya stop juga. Terus di acting juga kan semua tayangan TV kan banyak yang berhenti gitu kan. Iya. Tapi ya alhamdulillahnya saya itu kan masih bisa ada kerja kantoran ya. Dan alhamdulillah di kantor tempat saya bekerja itu agak sedikit settle untuk kondisinya dan masih bisa bertahan gitu. Jadi kemarin tuh ya sedihnya, cuman ya sedihnya gitu. Jadi kan yang biasanya kita dapat tambahan nih kayak dari Iya. kuliner, dari musik entertain, dari acting gitu kan. Itu kayaknya sedih. Jadi bilang sama anak-anak gini, "Dek, Kakak, kita hemat ya." Gitu. Karena kondisinya memang seperti ini. Jadi kita harus ibaratnya ya sabar gitu. Terus semoga kita berdoa aja pandemi ini cepat berlalu. Dan alhamdulillahnya ketika pandemi sudah mulai masuk new normal tuh waktu itu udah ada beberapa kafe yang buka, itu mereka udah berani tuh manggil apa musik-musik buat top 40-an, buat kafe. Itu agak sedikit lumayan lah tuh udah mulai panggil walaupun dibayar harganya mohon maaf murah banget gitu. Tapi ya demi menyambung nyawa dijalanin ke sama anak-anak juga gitu kan. Saya juga ya udahlah gimana lagi saya bilang kayak gitu kan. Karena kan kuliner waktu itu memang benar-benar masih stuck, nggak bisa bergerak gitu kan, masih belum bisa sama sekali. Jadi harapannya ke depannya semoga nggak ada lagi wabah-wabah seperti itu. Semoga Indonesia diberikan kenyamanan, ketentraman, kebahagiaan, dan diberikan kesehatan semuanya dah warganya. Gitu. Amin ya rabbal alamin. Amin ya robbal alamin. Waduh, makasih nih cerita-ceritanya nih. Jadi dari ke apa namanya itu? Kita sebutnya apa? Bukan kebangkrutan tuh kali ya. Bukan mengalami kendala gitu lah. Nggak Iya. kebangkrutan sih. Karena alhamdulillahnya tuh Iya. ketika udah selesai pandemi kita bangkit lah, merintis pelan-pelan lagi gitu kan. Ya kumpulin lagi modalnya. Modalnya puter Heeh. lagi. Jadi jualannya Memanfaatkan dikit-dikit peluang-peluang dulu. yang ada ya. Iya bener gitu. Ah, Jadi ada peluang dijalanin, ada peluang dijalanin, Masya ditekunin Allah. gitu pelan-pelan. Masya Gitu Allah. biar Ini ada Cim nih. Hai, Katanya selamat malam. Coach. Oh, Dari sore halo, nunggu-nunggu. Coach Ida. Aduh, itu aku tuh terinspirasi juga dari Coach Ida. Aku masuk kayak itu beruntung sekali, Pak, difasilitasi tuh. Jadi, mulailah tuh saya bangkit ya. Mulai ada pendampingan, pelatihan dari skes tuh. Istilahnya dijembatanilah ke OKOC. Jadi di situ saya dibantu pemasarannya, nambah lagi kan pemasukan buat saya. Juga pelatihan untuk legalitas sudah mulai untuk kemasan saya sudah mulai lengkap. Sekarang tinggal BPOM-nya aja tuh yang minuman. Kalau untuk MP-MP ya alhamdulillah waktu itu difasilitasi kemasan dari brand lokal. Saya bersyukur banget Pak, gratis itu. Sempat untuk ikut pameran-pameran. Oh, pokoknya saya bersyukur banget sama Coach Zida sudah membantu saya untuk menjembatani ke OKOC. Coach Ida, Coach Ida, Saya Coach juga Ida. saya juga Namanya. bersyukur tuh bisa bergabung di Skies Bekasi ya, Skies Indonesia Bekasi sama Coach Ida, selalu dikasih pelatihan, dikasih masukan. Kayak tadi nih hari ini aku banyak banget dapat ilmu dari Coach Ida, gitu kan, tentang NPL, terus pokoknya yang lain-lainnya lah, dan itu gimana strateginya kita dalam berjualan segala macam. Ya alhamdulillah ditambah lagi kata Coach Ida, ntar kita ketemu Profesor Indra atau Pak Sandiaga Uno-nya. Oke lah, aku seneng banget kalau bisa ketemu. Gitu. Ketemu langsung ya Bu Masya ya. Allah. Iya.
Mm-mm. Masya Allah, Coach Ida. Ini katanya Mat malam Bu Sulis, Mbak Riri semangat katanya. Semangat gitu Pasti sambil gitu-gitu. semangat, Semangat. semangat Pasti betul. semangat, semangat. Semangat terus nih. Iya, ini ada teman-teman dari mana nih? Dari Sumatera Selatan, Pagar Alam. Wah, Oh, jauh Jenes. ya. Salam kenal. Wah, Hai, iya, salam kenal dengan Mbak Riris dari Masya Allah. dari Bekasi. Oke, Oci. Oke, Oci. Masya Allah. Oke, thank you tadi cerita-ceritanya. Pertanyaan berikutnya dari saya. Ya, Oke, Bu Sulis sama Mbak Riris, ada nggak pertanyaan seputar usaha kepada saya? Jadi sekalian mentoring ringan nih saya terkait usaha. Silakan Bu Siapa dulu Sulis. nih? Aku ya. Oke. Ini ada pertanyaan buat Prof ya. Pertanyaan dari saya, eh, apa sih ya kiat-kiat khusus itu supaya kita bisa jadi pengusaha yang sukses, bisnisnya makmur, berkah, bisa bermanfaat juga buat orang-orang di sekeliling kita. Itu apa sih Prof kiat-kiatnya? Boleh dong masukan. Masya Allah. Masya Allah. Udah dijalankan nih sama Bu Sulis sama Mbak Riris. Udah di sana, udah berkah. Ini lagi berbagi ya sekarang malam ini berbagi. Tapi kalau saya biasanya suka diskusi atau berbagi sama teman-teman. Kalau usaha itu ukurannya sederhana aja, yaitu dia membawa manfaat kepada diri kita maupun keluarga dan orang banyak. Ya, jadi nggak semua orang pengen usahanya menjadi kayak konglomerat gitu Iya. ya, nggak semuanya. Nggak semuanya, bahkan orang misalnya jualan bubur ayam gitu ya, mau lebih dari 100 mangkok sehari misalnya. Iya. Ya, jadi kalau setiap orang itu punya cara untuk berkontribusi. Nah, saya bilang ke teman-teman di komunitas juga ke Chin, itu yang penting kalau kita misalnya usahanya udah lumayan stabil, ya artinya uh, nggak nggak turun, kalau turun nggak turun-turun amat gitu, itu kita jadi pendamping buat teman lain yang belum sampai kestabilan usaha. Ya, jadi kitanya jadi seperti Chin juga deh gitu ya. Jadi kita sama teman-teman yang lain menjadi pendamping. Karena apa? Karena pendamping itu bukan berarti kita harus sudah usahanya besar gitu ya, atau usahanya terkenal gitu. Yang penting usaha kita, karena kita udah mulai duluan, kita sudah lebih awal merasakan asam garam, sehingga kita bisa mendampingi teman kita yang mulai belakangan supaya dia bisa ke titik kita yang sekarang ini. Dan menurut saya yang penting teman-teman nggak perlu membenchmark apa? Membandingkan diri sendiri terhadap teman-teman yang usahanya besar, usahanya terkenal. Iya. Terus karena menurut saya kesuksesan itu adalah bila mana kita mendekati ke tujuan kita. Ya, tujuan kita. Dan teman-teman di OKOC yang saya sering sampaikan adalah kita saling mendampingi ke yang lain-lain. Karena apa? Karena
kalau lagi usaha itu kalau sendirian itu sepi banget. Kalau lagi Iya. kalau lagi rugi gitu ya, kalau lagi rugi sepi banget. Rasanya sendirian gitu. Kalau lagi ada yang berlaku tidak baik ke kita atau tidak mengapresiasi usaha kita atau produk kita, itu rasanya aduh udah pengen berhenti aja. Nah, jadi semua rasa ini kalau kita dampingi sesama kita, walaupun kita belum dikatakan seperti kelas-kelas pemain-pemain yang besar gitu, tetapi tidak perlu besar untuk bisa mendampingi orang lain. Ya, itu yang paling penting di komunitas OKOC. Mudah-mudahan ada membantu sedikit Bu Sulis. Oh, iya. Terima kasih, Prof. Sama-sama. Terus karena ini udah malam banget nih, saya langsung mau kasih hadiah aja buat Bu Sulis sama Mbak Diris gitu ya. Jadi Alhamdulillah. Aduh, apa nih ya? belum selesai ini ngomongnya Oh, belum. Biasa ibu-ibu kalau udah dengar hadiah, tuh langsung hadiah gitu. Hadiahnya untuk melakukan reposting dari postingannya Bu Sulis sama Mbak Riri supaya yang ngikutin saya semua bisa lihat siapa sih dari Skies Indonesia yang muncul malam ini ya. Jadi itu hadiahnya, dan hadiahnya bukan cuma sekali repost ya, berulang-ulang kali repost sampai bosan. Wow. Besok-besok followerku nambah nih. Iya. Masya Allah. Masya Allah, bisa orderan, bisa masuk banyak ya. Amin. Follower sama DM pesen cistik. Ya. Ini mau lebaran nanti ada yang pesen PMP gitu ya. Iya. Masya Allah, Masya Allah. Yang penting jangan bosen untuk melakukan mention postingan di story ya, terus-terusan aja, terus nanti saya tinggal klik repost. Sebanyak apapun sampai selama apapun, selama saya bisa saya repost, insya Allah. Amin. Amin ya Allah. Gitu. Kalau dari Mbak Riris ada pertanyaan nggak buat saya? Aku udah nanya nih, kebetulan kan saya kan salah satu pengurus UMKM di Kecamatan Jatisampurna ya Pak ya, sebagai sekretaris umum gitu. Kan selama ini kita merangkul semua UMKM ya, pengusaha UMKM kan katanya udah nggak boleh lagi pelaku UMKM ya. Jadi pengusaha itu, iya kita pengusaha ibu. Nah, pengusaha-pengusaha itu untuk lebih memajukan kan ya dengan adanya pelatihan. Tapi ada beberapa tuh kayaknya yang masih agak-agak gini, aduh aku males deh datang. Padahal sebenarnya ilmu itu bermanfaat banget buat mereka gitu. Gimana kiat-kiatnya menghadapi orang seperti itu? Udah sabar banget. Maksudnya kita udah meluangkan waktu nih gitu kan. Yuk ikut pelatihan gitu biar kalian tuh bisa tambah ilmu gitu kan. Syukur-syukur nanti tiba-tiba ketemu investor ditambahin modal gitu kan. Tapi itu kadang-kadang susah gitu, ibu-ibunya tuh masih tradisional lah, benar-benar tradisional gitu kan. Itu aja kemarin pembuatan NIB, sertifikasi halal, itu saya kumpulin karena sekarang wajib punya NIB. Saya bilang akhirnya ada beberapa orang, karena sebagian udah bikin, akhirnya yang lainnya juga pada ikut-ikutan tuh, baru tuh pada mau. Memang harus ada yang pencetusnya dulu nih gitu kan, jadi pengurus saya wajibin semuanya punya gitu kan, terus baru nanti yang lainnya ikut-ikut kemarin akhirnya alhamdulillah sih ada datang, cuman masih ada beberapa itu yang agak-agak susah tuh ngadepin seperti itu. Gimana kalau nyebutin dia kepengen jualan, kepengen maju, tapi dia mereka nggak mau berubah gitu.
Oke, Jadi oke. masih nambahin sabarnya gitu ya. Iya, kalau kalau udah sampai titik itu langsung WA Coach Ida. Cin, Oh iya, Cin dateng Cin ke tempat Datang. aku. Cin, Cin datang. Terus misalnya kalau Cinnya udah berulang kali datang, terus belum juga, terus Cin, tolong itu yang ngobras suruh ke sini. Jadi ngobrasnya ditemu mukakan gitu. Tuh buka asik. Biar pada penasaran. Bener-bener Jadi juga kita bener nih Pak Indra. Kayak mesti didatengin nih bener nih. Iya nama Pak Indra langsung nih datang semua nanti iya. sampai Pak Camatnya pasti datang sih. Jadi bilang kayak gitu, Cin, ayo Cin, kita bikin acara Kongko, nanti saya hadir. Kalau masih di Jabodetabek, insya Allah hadir. Asik. Nih, memang ini kan lagi bikin schedule sih buat pelatihan-pelatihan. Jadi selama setahun ini kita punya program kerja kan, pengurus UMKM, itu lagi kita jadiin sesuatu dan memang ada beberapa poin yang udah saya tandain, saya akan mengundang kayak orang-orang dari luar, salah satunya Coach Ida gitu kan, kita datengin juga, terus nanti dari Kemenak gitu kan, yang udah kita kenal untuk datang juga, memberikan pengarahan gitu mereka, sama pelatihan-pelatihan digital gitu. Sayang kan punya handphone kalau nggak dimanfaatin Betul, buat jualan, betul, buat jualan, buat promo gitu. betul. Iya. Nah, tuh kata kata Cin, mantap itu huruf besar semuanya. Iya, jadi nanti nanti kalau Cin mau ada acara, terus nanti ajuin aja. Mudah-mudahan waktunya pas, terus nanti insya Allah kita hadir. Mau yang datang 5 orang atau bahkan kurang dari itu pun nggak ada apa masalah. Yang penting kan silaturahmi. Betul. Iya. Ya, jadi nggak usah wah harus gimana nggak usah di garasi rumah aja nggak apa-apa. Asik ya, benar. Kita ngobrol aja, benar. Iya, Benar-benar. jadi ngobrasnya bukan lewat online tapi ngobrasnya langsung tatap muka. Benar. Insya Tapi, Offline, Allah. tapi kita offline ya, Prof. itu, kita Biar live bisa streaming di lebih banyak. IG juga. Jadi lagi ngobrolnya tetap di live streaming. Jadi yang lainnya bisa ngeliat. Iya, betul, boleh, 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 Jadi di live boleh. streaming juga. Jadi apa kita ngobrol santai, terus nanti di live streaming. Jadi yang lainnya juga bisa ikutan. Iya, Kali aja mereka yang di mana-mana gitu juga pengen ikutan seperti itu. Jadi kita bikin ide dulu baru Bun di teras. Kita ngobrol bareng di live betul, streaming. betul, betul. Insya Allah. Ini ada Bu Ida Zela dari Tasik menyapa. Bu Sulis Hai Bu dan Ida. Mbak Hai Bu Iris. Ida, apa kabar? Bu Ida, Terus Assalamualaikum. iya, ada Utomo Esti, menyapa juga. Masya Allah, terima kasih. Ada Mbak Manda, Mandasari. Mbak Manda, Oh, iya katanya lebih Mandiri. enak live streaming TikTok. TikTok. Jadi bukan Setuju, setuju. Coba, follower tapi ya. Tapi karena saya belum pernah tuh diajarin dulu dong gitu ya. Sama Prof, saya juga belum pernah TikTok, tapi udah punya aplikasi TikTok. Cuma belum pernah digunain. Lebih sering di Iya, Saya udah IG. live TikTok udah sih. Live aja live TikTok buat jualan. iya. Jadi nanti diajarin pakai live TikTok. Setuju, setuju dengan Boleh live tuh, TikTok. Prof, Makasih. diagendakan. Iya, makasih. Terus ini nih Bu Ida katanya mau ngobras di Tasik. Mangga, Eh, sok, mangga di Antos undangan anak gitu. di Sukses Antosan. berkah. Amin. Amin.
Makasih Mbak Manda idenya. Masya Allah, tabarakallah. Oke, terakhir karena udah malam banget, ibu-ibu udah harus bikin siap-siap produk yang buat besok. Ada nggak pesan-pesan dari Bu Sulis, dari Mbak Riris untuk teman-teman yang dengerin di sini maupun dengerin rekamannya, pesan-pesan sekaligus kata-kata penutup. Oke? Boleh. Silakan. Kalau pesan-pesan dari saya, tanamkan di dalam diri kita kalau mau maju. Moto saya itu saya pasti bisa, pasti bisa, pasti bisa sambil diucapkan. Jadi nggak cuma di dalam hati itu biar memacu diri kita tuh tetap semangat, tetap perjuangan walaupun kendalanya banyak, rintangannya banyak. Kita punya prinsip pasti bisa gitu, pasti maju gitu. Jadi nggak patah semangat, itu aja sih ini yang dari saya, Prof. Oke, jadi namanya bahasa pelatihan itu afirmasi. Nah, Afirmasi itu diri, iya mengucapkannya memotivasi. secara lantang, terdengar. Iya, jangan dipendam gitu Iya, untuk betul. afirmasi diri. Terima kasih kata-kata pesan-pesannya Mbak Riris, silakan. Kalau saya tuh jangan pernah malu untuk memulai sebuah usaha, sekecil apapun. Karena usaha yang kita jalani dengan tekad yang kerja cerdas, kerja keras, selalu berusaha dan berdoa, insya Allah hasilnya pasti ada. Karena rezeki itu tidak akan pernah tertukar. Gitu. Jadi tetap semangat. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Terus semangat dan jangan malu karena nggak ada yang malu-maluin. Iya. Jadi memang kalau orang jualan itu memang harus nahan malu. Iya benar. Iya benar, harus rajin nawarin. Ada kesempatan selalu bawa produk ya sambil nawarin. Ada acara event ini sambil promo kemanapun selalu bawa produk. Iya, saya aja nggak segan-segan keliling mall tuh. Lagi bazar di mall, saya keliling ke mall, di tenan-tenan saya kelilingin. Kita ada UMKM loh, kalau mau pesen ini, bisa, gitu. Pokoknya UMKM kita apa aja bisa deh. Jadi keliling ke tenan. Masya Allah, Masya Allah. Oke, terima kasih banget pesan-pesannya buat teman-teman. Semoga bincang singkat kita ini menjadi berkah buat kita sendiri dan juga buat teman lain yang mendengarkan, dan silaturahmi terus, minimal melalui IG, minimal melalui mention di story supaya bisa di repost ya. Terima kasih. Oke teman-teman, kalau gitu kita sudahi ngobras 461 ini. Mudah-mudahan kita bisa jumpa di lain kesempatan. Amin. Terima kasih Bu Sulis sama Mbak Riris. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Indra. Terima kasih Mbak Sulis. See you. Semoga sukses kita semua ya. Amin. 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 Oke teman-teman, barusan luar biasa ketemu para pengusaha, pelaku usaha dari komunitas Skies Indonesia. Skies itu singkatan dari Skillful Entrepreneurs. Jadi banyak entrepreneurs yang skillful alias terampil. Karena dalam berusaha, kalau kita terus mendapatkan ilmu yang tepat dan juga kita praktekkan, lama-lama itu menjadi keterampilan. Dan makin lama keterampilannya dari awal pemula terus makin lama makin menjadi advance ya, menjadi yang ahlinya. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi terima kasih udah barengan sama kita. Chin, thank you. Ada Jaya Gold, thank you.
Manda Sari, thank you. Ida Zela, Utomo Esti, dan teman-teman lainnya. Semoga kita terus silaturahmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.